Aku sungguh membenci mereka berdua. Mereka mencampuri seluruh urusanku yang bersangkutan dengan Lisa. Monik menggerutu sambil berusaha bangkit dari lantai. Itulah yang kurasakan sejak dulu, lanjut William mengingat masa lalunya merebut Lisa kembali. Sementara itu, "Wah, borong," tanya Aldi mendekati Brandon. "Haha, tidak, hanya melihat-lihat mana yang bagus untuk dipakai," Brandon menjawab. "Hai Al," Rizka mengganti menggendong Al yang tadinya berada di Brandon. "Kau pasti akan terkejut bila tahu siapa yang kami temui barusan," seru Aldi. "Siapa?" tanya Lisa. "William dan Monica," jawab Rizka mulai serius. "Benarkah?" tanya Lisa terkejut. "Ya, kurasa mereka sedang dekat, dan kurasa mereka sedang menjalankan sebuah rencana untuk memisahkan kalian berdua," jawab Aldi. "Dari mana kau tahu?" tanya Brandon. "Tadi aku sempat mendengar percakapan mereka." "Ide bagus, aku akan terima tawaranmu. Kita akan membuat mereka berpisah dan mendapatkan cinta kita kembali." "Ide buruk," jawab Rizka. "Itu tidak akan terjadi bila aku dan Rizka ada," lanjut Aldi sombong. "Wah, sombongnya," Lisa tersenyum. "Baiklah, kami akan pergi nonton. Lanjutkanlah acara bersenang-senang kalian." Aldi menarik tangan Rizka. Rizka segera menurunkan Al dari gendongannya. "Baiklah, kalian juga bersenang-senanglah," Brandon melambai. "Sudah lama ya kita tidak menonton film bersama di bioskop seperti ini," Rizka bersandar ke bahu Aldi. "Ya, sudah cukup lama," balas Aldi mencium kepala Rizka. "Aku akan ke kamar kecil sebentar," Rizka berpisah dengan Aldi saat itu. "Baiklah, aku akan tunggu di depan," jawab Aldi. "Aku akan segera kembali," Rizka melambai. "Mau ke kamar kecil saja, udah kayak mau pergi ke luar negeri." "Ya, aku sudah siap." Rizka keluar dari kamar kecil dan melihat segerombolan laki-laki ingin menjergapnya. "Ikut dengan kami," salah satu dari gerombolan itu menarik lengan Rizka. "Ah!" Rizka menendang tulang kering laki-laki itu dan berusaha lari, namun dia gagal. "Jangan mencoba lari, sialan!" Mereka menangkapnya dan membawa Rizka lewat pintu belakang bioskop. Sementara itu, "Mana dia? Lama sekali dia," Aldi menggerutu. "Kering kering kering." "Nah, ini dia," Aldi menggerutu. "Halo, lama sekali." "Apa benar ini Aldi?" "Ah, benar, ini saya." "Kau mau istrimu kembali? Maka bawa Lisa kepada kami sebagai gantinya." "Jangan pernah sentuh Rizka, apalagi Lisa. Mereka adalah wanita yang paling kucintai. Bawa saja, atau kau mau istrimu dapat masalahnya." "Kau, Aldi, jangan kau bawa Lisa ke sini. Keparat, William adalah bos mereka." Suara teriakan Rizka menggema hingga terdengar oleh Aldi. Lalu telepon itu terputus. "William bajingan," Aldi naik pitam. Ia masuk ke mobilnya yang diparkir tak jauh dari tempat dia berdiri. Dia pun langsung menuju rumah Lisa dan Brandon. Ting tung. "Aldi, kau sudah pulang dari pusat perbelanjaan? Rizka mana?" tanya Lisa. "Itu dia masalahnya. Mana Brandon?" tanya Aldi buru-buru. "Apa?" Brandon muncul dari balik badan Lisa. "Rizka diculik oleh anak buah William. Dia akan menyerahkannya kembali bila aku membawa Lisa bersamaku," Aldi menjelaskan panjang lebar. "William?" tanya Lisa tak percaya. "Tak akan kubiarkan. Lisa, kau tetap di sini. Kuncilah semua pintu rumah, bahkan jendelanya. Jangan sampai seorang pun masuk. Aku dan Aldi akan pergi menyelamatkan Rizka."
Brenda menggenggam erat tangan Lisa dan meyakinkannya. Baiklah, kuharap kalian berhati-hati. Lisa menatap suami dan sahabatnya itu dengan yakin. Dia berurusan dengan orang yang salah. Brenda mengenakan jaketnya dan mengganti sandalnya dengan sepatu. Ayo Di, Brenda keluar dari halaman rumahnya yang luas tersebut. Sementara itu, Lisa hanya bisa melihat Brenda dan Aldi pergi dan hilang dari pandangan mata. Rizka, Lisa menghela napas dan membaringkan dirinya di kasur. Pikirannya tak keruan memikirkan Rizka harus ikut kena karena masalahnya dengan William. Kau tahu, sebentar lagi suamimu akan mengorbankan si cantik Lisa untuk menggantikanmu. Namun, kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kau sangat cantik, tak kalah cantik dari Lisa. Pria-pria berotot itu mengelus pipi Rizka. Cih, pecundang, Rizka meludah di depan mereka. Wah, kau ini dokter, tapi kelakuanmu seperti orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan. Celote salah satu dari mereka. Aku orang yang berpendidikan, tapi tidak denganmu. Rizka menyeringai ala-ala Aldi. Cantik tapi sombong. William masuk ke ruangan tempat menahan Rizka. Daripada kau jelek tapi tak tahu diri. Kau hanya mengemis cinta dari Lisa. Kau hanya pria bodoh yang kebetulan saja mendapat saham ayahmu. Jelas Rizka tertawa kecil. Saat Aldi dan Brenda sampai di kediaman William. Kau ke sana dan aku akan jalan terus. Siapapun yang menemukan Rizka duluan, berilah kode, perintah Aldi pada Brendan. Baiklah, hati-hati, kata Brendan. Ya, Aldi berlari kecil ke arah sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, lampunya menyala remang-remang. Sementara itu, keadaan Brendan, ini buruk. Rumah ini gelap dan besar, sulit untuk menemukannya, gerutu Brendan. Dia mengeluarkan handphonenya dan berniat menyalakan senter. Namun, seseorang mengambilnya. Hai, siapa di sana? Brendan menongkakkan pisaunya, namun dia tidak tahu posisi musuh di mana. Lalu, secara tiba lampunya menyala. Lama tak bertemu sayangku, suara perempuan yang sangat dikenal oleh Brendan. Monique. Kau tahu, aku sangat merindukanmu. Satu hari saja tak bertemu denganmu, aku hampa. Malam ini kau harus menemaniku dalam tidurku. Monique memborgol tangan Brendan dan meletakkan isolasi untuk membungkam mulutnya. Baiklah, akan kutunjukkan siapa yang pantas untuk menjadi istrimu, Lisa atau aku. Brendan menendang perut Monique yang menariknya dengan paksa. Sialan, jangan pergi. Kau kira kau bisa pergi? Kau akan selalu menjadi milikku, Brendan. Monique mengejarnya. Di sisi koridor lain, Aldi sudah berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia menelpon Brendan, namun ia tidak mengangkat. Baiklah, tampaknya hanya aku yang akan bersenang-senang dengan kalian malam ini. Aldi menyeringai kejam. Kau sama seperti dulu, Aldi, sombong dan tak berotak. Kau kira orang sepertimu bisa mengalahkan anak buahku yang sebanyak ini? Tanya William. Banyak. Buktinya aku masih bisa menghitungnya dengan jari. Mereka hanya ada 5. Aldi menodongkan senjatanya. Ia menembak kaki bodyguard itu, lengan rekannya, dan mereka berlima sudah merintih kesakitan. Kau tahu, aku tak akan membunuh mereka, tapi kau bisa menjadi korban pembunuhanku hari ini. Aldi menyeringai jahat. Jabatanmu sebagai kapten pasukan khusus sangat berbeda dengan kepribadianmu. William mulai gentar. Ya, beginilah rupaku. Setiap hari harus berurusan dengan kematian musuh, jawab Aldi. Haha, anak bodoh. Kau mengira kau sudah keren dengan memakai pistol itu? William menantang. William mengambil pisau lipat di sakunya dan mendekatnya pada leher Rizka. Bawa Lisa padaku,
atau istrimu yang akan menjadi taruhannya. William kesal. Jangan bawa Lisa kepada Keparatini. Rizka berteriak paru karena menangis. Aku tak akan menyerahkan Lisa dan aku juga tidak akan membiarkan tangan kotormu menyentuh Rizka lagi. Aldi menundukkan senjatanya dan menembakkannya tepat di pergelangan tangan William. William merintih kesakitan. Dia berteriak meraung di atas lantai. Sedangkan Aldi membebaskan Rizka. Pria lemah, kau tahu luka itu tak sebanding dengan luka yang suamiku pernah dapatkan saat dia menjalankan tugasnya. Rizka menyeringai. Baiklah, mari kita pergi. Aldi menarik tangan Rizka dan berjalan menuju koridor. Kau kesini sendirian, itu berbahaya, Rizka bertanya. Aku dengan Brandon, tapi aku tidak tahu anak itu ada di mana. Handphonenya juga tidak aktif, Aldi menjelaskan. Saat mereka keluar dari rumah itu, mereka mendapati hari sudah terang. Wah, rumah itu tidak mempunyai jendela atau ventilasi sama sekali. Bahkan kita tidak tahu bahwa hari sudah pagi. Rizka baru menyadarinya. Itu adalah rumah lama dari ayah William. Ayahnya dulu mengidap penyakit yang akan menebarkan virus. Jadi rumah itu adalah rumah yang dirancang khusus mengisolasi ayahnya, Aldi menjelaskan. Oh begitu. Jadi kita harus mencari Brandon di mana? Rizka bertanya kebingungan. Mari kuantar kau dulu ke mobil. Aku akan masuk lagi untuk mencarinya. Aldi membuka pintu mobil dan ia terkejut. Astaga Brandon! Rizka langsung bergegas masuk dan memeluk Brandon. Tubuhnya penuh dengan luka sayat dan ada beberapa luka tembak di kakinya. Ke rumah sakitku sekarang Aldi, Rizka memerintahkan suaminya. Bertahanlah Brandon, Lisa menunggu di rumah. Rizka memeluk erat Brandon yang setengah sadar. Rizka, syukurlah kau selamat. Brandon tersenyum kaku ke arah Rizka yang dari tadi menangis. Diamlah, kau akan segera kuobati begitu sampai di rumah sakit. Rizka terseduh-seduh. Selamat pagi Pak, beberapa suster di sana menyapa Aldi. Cepat siapkan jalan ke ruangan operasi dan siapkan satu kamar pasien. Rizka berlari menuju ruangan operasi, sedangkan Aldi menggendong Brandon yang sudah tak sadarkan diri. Baik dokter, para suster memberikan oksigen manual kepada Brandon. Brandon masuk ke ruangan operasi bersama Rizka, sedangkan Aldi menjemput Lisa ke rumahnya. Bersambung.